Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkafi dengan NIM 2106 Saya akan mengangkat tema tentang virus corona. Saya berencana membuat video tentang pentingnya protokol kesehatan agar memutus rantai virus corona dan juga membahas tentang pentingnya kesadaran manusia untuk vaksinasi. Selamat menyaksikan. Kalau fungsinya vaksin setahu saya untuk mencegah agar orang tidak terkena suatu seperti kayak sekarang virus. Membuat tubuh kita tuh lebih kebal dari virus. Buat antibodi kita juga sih, buat semua nanti kita bisa melawan virus itu sendiri gitu loh. Misalkan kalau ada virus masuk ke tubuh manusia nih, jadi vaksinnya itu buat ngebunuh si virus-virusnya itu di dalam tubuh manusia. Ya kalau ngelihat di berita, kalau nggak salah buat menjaga COVID-19 katanya. Juru bicara atau jubir pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan 4 orang diduga kuat terinfeksi virus corona atau COVID-19. Yuryanto menyebut, keempat orang tersebut pernah melakukan kontak langsung dengan salah satu pasien positif virus corona yang saat ini dirawat di RSPI Sulianto Saroso, Jakarta. Jadi yang kontak dekat sudah observasi di rumah sakit, 4 diduga kuat suspek positif, kata Ahmad Yuryanto di kantor Presiden Komplek
Istana Negara Jakarta, Jumat 6 Maret 2020. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan ini mengatakan meski 4 orang ini diduga terinfeksi virus corona, namun hasilnya masih menunggu pemeriksaan lab. Ia menyebut 4 suspek ini positif corona karena mengalami gejala influenza dan flu. Karena kita yakini dia pernah kontak dengan orang kasus 1 dan 2 positif virus corona. Apalagi dari 4 orang ini ada tanda-tanda influenza sedang, ucapnya. Yuryanto menambahkan, keempat suspek virus corona ini merupakan hasil pencarian orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien kasus 1 atau kasus 2 positif COVID. Tapi tidak seluruhnya dilakukan pemeriksaan virus karena tidak kontak dekat, hanya ada di event yang sama, jelasnya. Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo Tasikmalaya, Jawa Barat menerima pasien rujukan dari Puskesmas Cilembang yang diduga terjangkit virus corona pada Selasa siang. Pasien perempuan berusia 30 tahun ini dikhawatirkan terjangkit virus corona. Selain alami batuk dan pilek, pasien juga memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. 10 hari sebelumnya, pasien baru saja pulang dari Taiwan. Meski belum dipastikan terjangkit virus corona, namun proses penanganan dilakukan dengan sangat aman. Petugas mengenakan masker dan pakaian antivirus hingga pasien ditempatkan di ruang isolasi. Informasi awalnya memang ini pasien ini mengeluh ada gejala pilek dan batuk-batuk, dan pasien ini memang riwayat lebih 10 hari yang lalu baru pulang dari Taiwan. Masih dari Jawa Barat, seorang warga di Cirebon yang diduga terjangkit virus corona yang sedang diisolasi di Rumah Sakit Walet Cirebon, kondisinya mulai membaik. Gejala demam yang sebelumnya mencapai 38 derajat Celcius pada Selasa pagi berangsur turun menjadi 36 derajat Celcius. Sesak yang dirasakan pasien pun mulai berkurang. Sudah tidak panas, sesaknya juga berkurang, batuknya berkurang. Jadi pasien bisa tidur dengan nyenyak. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan apakah pasien yang baru pulang dari Taiwan ini terjangkit virus corona atau tidak, karena masih menunggu hasil laboratorium dan ronsen. Sementara Dinas Kesehatan Cirebon sudah menerjunkan tim epidemiologi untuk melakukan investigasi. Jelas kami dari Dinas Kesehatan kemarin juga sudah menurunkan tim epidemiologi untuk menginvestigasi pasien tersebut di rumah sakit maupun di rumahnya, kontak dengan siapa saja. Ternyata Pak S itu di rumah kontak dengan istri, dengan anaknya ataupun dengan adiknya. Jadi 4 orang ya kontak di rumahnya itu 4 orang. Di Jawa Timur, seorang warga negara Tiongkok masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi khusus RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari hasil pemantauan tim dokter, Selasa pagi, kondisi guru bahasa Mandarin yang dikhawatirkan suspek virus corona tersebut kian membaik. Kemarin sudah kita lakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan swab tenggorokan dan pemeriksaan darah lainnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini akan keluar hasilnya. Pusat-pusat pelayanan kesehatan khususnya di Jawa Timur diimbau tidak panik dengan adanya beberapa pasien yang datang dengan kondisi batuk dan demam. Jika ada indikasi tersebut, sebaiknya dilakukan screening terlebih dahulu. Tim Liputan, CNN Indonesia. Angka kematian pasien virus corona di Indonesia melonjak tajam pada Minggu 4 April 2021. Dari total 427 kasus kematian, terbanyak di Subang, Provinsi Banten. Dengan kematian sebanyak 427 kasus kematian akibat virus corona terjadi pada Minggu 4 April 2021. Angka itu menjadi yang tertinggi kedua sejak awal pandemi COVID-19. Berdasarkan data Satgas COVID-19, Banten menjadi provinsi dengan angka kematian harian tertinggi pada 4 April 2021. Banten memiliki jumlah kasus 338 orang, disusul Jawa Tengah 28 orang, Jawa Timur 22 orang, Riau 6 orang, Kalimantan Timur 6 orang. Menurut Wiku Adhisa Smito, data penambahan kasus yang melonjak tersebut berasal dari Provinsi Banten. Selain kematian tertinggi, Banten juga menyumbang kasus positif harian tertinggi dengan total angka penularan mencapai 3.501 orang. Jumlah itu hampir setengah dari total kasus positif 4 April 2021 sebanyak 6.400
kesembuhan di Banten juga tergolong tinggi, mencapai angka 6.279 orang. Data kasus corona di Indonesia 4 April 2021, kasus positif bertambah 6.731 menjadi 1.534.255. Pasien sembuh bertambah 9.663. Pasien meninggal bertambah 427. Kasus tertinggi kematian harian akibat COVID-19 sempat melandai sejak awal tahun ini. Berdasarkan data Satgas COVID-19, rekor kasus kematian terjadi pada 28 Januari 2021 dengan jumlah